أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل.
فإن التقوى وصية رب العالمين للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فما من خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له فما من شر عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حصن حصين وحرز حريز للسلامة والنجاة منه. أيها الإخوة المؤمنون, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-Nya yang beriman, yang memeluk agama Islam, yang mengetahui siapa yang menciptakan kita, yang mengetahui kepada siapa kita menyembah, yang mengetahui kepada siapa kita meminta, yang mengetahui kepada siapa kita tunduk dan patuh dan mengikuti segala aturannya. Sungguh nikmat iman dan Islam adalah puncaknya kenikmatan. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasai Al-Imaniyah beliau menyampaikan, andai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan segala macam bentuk kenikmatan duniawi, segala yang dia inginkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, segala yang ia cita-citakan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia punya jabatan, dia punya pangkat, akan tetapi tidak diberikan kenikmatan berupa iman, maka sungguh pada saatnya nanti dia akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Tetapi sebaliknya, orang yang mungkin dalam kehidupan duniawi dianggap hina, orang pun memandang sebelah mata, tetapi jika ada iman dalam hatinya, pada saatnya nanti dia pasti akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan iman dan Islam ini. Kemudian di antara kenikmatan lain yang harus kita syukuri adalah saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya adalah paling mulianya nabi, maka tentu umatnya pun adalah paling mulianya umat manusia. Umat ini adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat terdahulu, karena nabinya adalah paling mulianya nabi. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kenikmatan berupa menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga didambakan oleh umat-umat terdahulu, bahkan oleh nabinya. Adalah Nabi Musa alaihi salam ketika ditampakkan di hadapannya tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan yang Allah titipkan kepada umat ini. Beliau bersimpuh di hadapan Allah seraya memohon, dan permohonannya adalah, ya Allah, jadikanlah aku menjadi nabi mereka. Dan Allah menjawab, mereka sudah memiliki nabi. Kemudian apa permohonan Nabi Musa selanjutnya? Ketika Nabi Musa mengetahui bahwa umat tersebut sudah memiliki nabi sendiri, maka beliau bersimpuh kembali dan memohon kepada Allah. Dan permohonannya adalah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Seorang nabi, seorang rasul yang punya posisi tersendiri, kemuliaan dan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan kenabian dan risalahnya, pernah bersimpuh di hadapan Allah memohon kepada Allah agar menjadi umatnya Nabi Muhammad seperti kita ini. Maka sungguh bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan berupa Allah ciptakan kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kemudian berjuanglah sekuat tenaga agar kita pun diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam sebuah keterangan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, beserta kaum mukminin, beserta orang-orang soleh dari umat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ketika Nabi Muhammad sedang berjalan menuju surga atau menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala, terdengarlah sebuah panggilan, "Ya Muhammad." Panggilan tersebut terjadi berulang-ulang sampai akhirnya panggilan tersebut mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah bagian dari umatmu." Baru kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan langkahnya seraya mencari sumber suara, karena tabiat Nabi Muhammad adalah ketika di hadapannya permasalahan tentang umatnya, pasti beliau akan mendahulukan kepentingan umatnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menolehkan wajahnya dan dicarilah sumber suara tersebut sampai akhirnya ketemulah siapa yang memanggil tadi. Tetapi sayang, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wajah yang memanggil tadi, tidak tampak wajah bahagia, tidak tampak